Menjelang tahapan pencalonan pasang calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 4 nanti, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Rapat koordinasi yang digelar di Hotel Grand Key ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Provinsi, partai politik, dan sejumlah pemateri, baik dari Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Kementerian Hukum dan HAM, dan pihak kepolisian. Sejumlah pemateri terkait syarat calon bupati dan wakil bupati ini sengaja dihadirkan agar setiap calon bupati maupun wakil bupati dapat mengetahui syarat yang diperlukan saat mendaftarkan diri sebagai bupati dan wakil bupati pada pemilihan nanti. Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Rasid Saiu, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan rapat koordinasi ini tentunya sangat penting bagi seluruh pasangan calon yang akan maju pada pemilihan bupati dan wakil bupati nanti. Pasalnya, syarat administrasi di saat pemasukan berkas nantinya sangat menentukan bagi pasangan calon yang akan maju pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Sehingga kesiapan dari masing-masing calon dalam menyiapkan sejumlah administrasi tentunya harus segera dilakukan. Penting bagi kita semua, bukan hanya bagi KPU, tapi juga tentunya bagi partai politik untuk melaksanakan tahapan demi tahapan yang akan dan terus berlangsung sampai dengan 9 Desember. Kami sengaja mengundang seluruh pihak terkait, terutama yang berhubungan dengan syarat calon bupati dan wakil bupati, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, kemudian Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Kementerian Hukum dan HAM, semua kita undang, kemudian dari Polres, semua kita undang sebagai peserta dan sekaligus pemateri, agar malam hari ini, selama pelaksanaan tahapan mulai malam hari ini sampai besok ini, kami semua dapat bisa mendapatkan informasi dari instansi terkait dengan pengurusan syarat calon, baik itu ijazah, surat keterangan dari kepolisian, surat keterangan dari pengadilan, dari Kementerian Hukum HAM, kemudian dari Kejaksaan. Karena kalau kami yang menjelaskan itu, walaupun ada panduannya, misalnya kalau legalisir ada Permendikbudnya, ada peraturan dirjen mungkin Pak Kakan Kemenak dan seterusnya, tetapi tentu kami tidak bisa memastikan terkait dengan hal-hal tersebut. Begitu juga dari instansi terkait, dari Pengadilan Negeri sudah ada surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pengurusan surat keterangan dan pengadilan. Semua itu akan lebih baik dan lebih bagus informasinya didapatkan langsung dari sumber yang sebenarnya, bukan dari KPU Kabupaten Gorontalo. Karena kami pun kalau menjelaskan soal itu, ya pedoman kami hanya PKPU. Kalau kita bisa mendapatkan petunjuknya di regulasi terkait, tentu sebatas yang kami dapat jelaskan. Dirinya juga berharap dengan digelarnya kegiatan rapat koordinasi persiapan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati Gorontalo tahun 2020 ini tidak lagi menimbulkan masalah di kemudian hari saat pasangan calon mendaftarkan diri sebagai Cabup dan Cawabup Pilkada 2020. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati akan dibuka selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 4 September hingga 6 September. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.